Lanjut lagi, tadi mana dah? Tadi gimana? Udah paham belum yang ini? Ada yang tanyakan lagi nggak? Tadi tanya apa ya? Udah kayaknya ya. Udah Mbak jawab. Udah, Mbak. Oke. Lanjut untuk nomor 4. Kebetulan yang tipe ini itu sukanya ini ya, tapi nggak disuruh gambar gitu sih. Tapi meskipun nggak disuruh gambar, sebenarnya ini udah langkah-langkah mencari ini juga cara menggambar. Tapi untungnya di sini nggak disuruh gambar. Soalnya ini sih bobotnya menurut Mbak yang ini kurang apa ya, kurang bervariasi soalnya karena udah tadi di nomor 2 kan udah ditanyain fungsi naik turun, kecepungan juga kan sebenarnya di situ. Yang nomor 4 juga. Jadi menurut Mbak kurang bervariasi untuk yang tipe ini. Tapi kalau yang tipe jam 7 malah bagus soalnya. Oke. Lanjut untuk nomor 4. Di sini fungsinya fungsi rasional ya. Jadi kita harus di situ dimintanya adalah fungsi naik turun, kecekungan, dan titik belok. Sebenarnya kan sama caranya kayak barusan ya. Kalau kita perhatikan, cuman di situ nggak diminta gambar. Kalau misalkan diminta suruh gambar, kalau bentuknya fungsinya fungsi rasional, perlu ada tambahan apa deh? Ada yang tahu? Kemarin tahapannya dari Mbak apa? Selain fungsi naik turun, kecekungan, ada yang namanya asimtot. Jadi kapan kita pakai asimtot? Ketika bentuknya rasional. Kalau polinomial, tadi nggak perlu cari asimtot ya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Oke, lanjut. Jadi kalau kita cari turun pertama, kita udah bisa menjawab apa? A dan B ya. Karena dari turun pertama kan kita udah bisa menentukan fungsi naik dan turunnya. Oke, kita cari dulu uji turun pertamanya. Harus pakai apa gitu? UV ya, karena pembagian ya. Jadi di situ U-nya sama dengan X, V-nya sama dengan X kuadrat plus 2. Jadi U-nya sama dengan X, maka U aksennya sama dengan 1, V-nya sama dengan X kuadrat plus 2, V aksennya sama dengan 2X. Kalau turunan UV kayak gini nggak perlu DY per DX gitu ya. DY per DX itu ketika bentuknya ini tadi ya, diferensiasi implisit. Kalau diferensiasi kayak gini nggak perlu kasih embel-embel. Karena di situ sudah pasti terhadap X semua, dan fungsinya ini fungsi X semua kan. Nah, itu juga jangan bingung intinya besok. Terus di sini kita pakai rumus UV aksen ya. U aksen V min U V aksen. Ya, U-nya adalah X, V aksennya adalah 2X per X kuadrat plus 2 pangkat 2. Oke, sudah. Maka di situ X kuadrat plus 2, ini min 2X kuadrat ya, yang di sini. Ini Mbak kurangi, jadi min X kuadrat plus 2 per X kuadrat plus 2 kuadrat. Oke, kemudian di situ, udah ya, dapat ini ya, dapat hasil turun pertama. Kalau udah dapat hasil turun pertama, kita buat titik-titik uji. Cara buat titik-titik ujinya dalam bentuk rasional gimana? Pembilang disama dengan kan 0, penyebut disama dengan kan 0. Jangan turunan pertamanya langsung sama dengan 0 gitu. Kalau langsung disama dengan kan 0, pasti hanya dapat titik yang pembilangnya saja. Titik penyebutnya dihiraukan. Tapi kebetulan di sini X kuadrat plus 2. Di situ kan fungsinya kalau Mbak sama dengan kan, X-nya sama dengan apa? Akar min 2 ya. Ya kan? Itu kan bilangan kompleks, jadi nggak perlu kita hitung. Tapi kalau misalkan di sininya X min 2 kuadrat, perlu titiknya di X sama dengan 2 itu perlu kita uji di titik uji. Kebetulan untuk yang di sini nggak perlu. Jadi tinggal pembilangnya disama dengan kan 0. Harusnya pembilang sama dengan 0, penyebut juga sama dengan 0 ya. Jadi di situ min X kuadrat plus 2 sama dengan 0, ini Mbak faktorkan, maka hasilnya akar 2 min X ya, sama akar 2 plus X. Maka X-nya sama dengan akar 2, X-nya sama dengan min akar 2. Ingat, kalau turunan pertama selalu terbuka ya, jadi di X sama dengan akar 2 dan min akar 2 itu tertutup. Ya.
Turunan pertama selalu tertutup. Mbak, tadi Mbak, tadi yang penyebutnya belum paham, Mbak. Yang penyebutnya itu kan sebenarnya kalau kita mau buat titik uji, itu kan sebenarnya harusnya apa? Pembilang disama dengan 0, kemudian penyebutnya juga disama dengan 0 ya. Iya. Itu kalau titik uji. Khusus yang rasional ya. Kalau polinomial nggak apa-apa, langsung f aksen x-nya disama dengan 0. Jadi kalau kita kali silang kan hanya ini, jadinya kita dapat titiknya hanya pembilangnya saja. Ini kalau kali silang sama 0, kan dihiraukan jadinya. Iya. Nah, tapi beda kalau misalkan di sini, kebetulan ini bilangannya bilangan kompleks. X kuadrat plus 2 sama dengan 0 kan? Berarti X kuadratnya kan sama dengan min 2 nih. Maka X-nya kan sama dengan akar ya, min 2 gitu kan ya. Nah, Iya. akar min 2 ini kan bilangan kompleks. Berarti di situ gak kita pakai titik X ini gitu loh. Tapi kalau misalkan di situ X min 2, berarti kan dapat titiknya X sama dengan 2. Jadi harus masuk ke titik uji juga harusnya. Kalau di situ bilangan real. Tapi Paham, kalau paham? misalkan gitu, Mbak, berarti dia titiknya terbuka dong, Mbak? Di mananya? Iya, Kak, kalau jadi 2 gitu. di sebagai penyebutnya. Iya. Benar, Ini terbuka. Karena di situ gambar, syarat penyebut. gambarnya di spasi gitu, Mbak, ntar kalau digambar. Oh, enggak sih, gini. Apa maksudnya di terbuka itu kan sebenarnya di turunan pertamanya itu kan berarti dia intinya ketika di X sama dengan itu kan jadinya 0 ya. Iya, Nah, Mbak. kalau 0 itu artinya apa? Dia kalau Maksimum. hasil turunan pertamanya 0 itu artinya apa? Konstan kan? Paham konstan? Jadi konstan itu tidak terjadi perubahan naik ataupun turun. Jadi sebenarnya dia nggak naik nggak turun gitu loh. Jadi ya kelihatannya gabung-gabung saja, tapi sebenarnya misalkan di sini titiknya ini terjadi konstan di sini sebenarnya. Paham nggak, Dek? Jadi f Saya aksen. masih nggak ngerti, Mbak. Tadi terbuka maksudnya apaan, Mbak? Tiba-tiba tadi 2. Oh, ini misalkan di situ Mbak punya bawahnya itu x min 2 kuadrat gitu ya. Iya. Ya kan? Nanti bakal ketemu x-nya berapa? 2 kan? 2. Tapi di X sama dengan 2 kan harusnya katanya Mbak hasil turunan pertama itu selalu tertutup. Sebenarnya awalnya di titik kan berarti nanti titiknya jadi berapa saja di situ. Gimana sih? Kan jadinya min akar 2 gitu kan ya. Titiknya kan jadi min akar 2 kemudian sama akar 2 ya kan? Sama akar 2 juga. Itu kan hasilnya tertutup. Kemudian dari penyebut kan kita dapat nih titiknya 2 ya. Dari penyebut kan titiknya 2. Nah, di titik X sama dengan 2 ini itu terbuka deh. Kenapa terbuka? Karena kita punya syarat penyebut dia tidak boleh 0. Memang awalnya di X sama dengan 2 itu tertutup. Tapi karena ada syarat jadinya kan X min 2 tidak boleh 0, gitu kan X tidak boleh 2. Berarti yang awalnya tertutup di titik ini itu jadi terbuka gitu. Paham? Oh, iya Mbak, ya Mbak. Gimana? Bisa Bisa, Mbak, bisa. dipahami ya? Bisa, Mbak. Coba hapus, tidak apa-apa ya? Iya, Maksudnya nggak biar apa. agak gitu. Oke? Oke. Yang ini jadi ini kalau kita itu nggak apa-apa, tapi di situ kan sebenarnya dia tidak memenuhi gitu ya. Jadi di sini tidak memenuhi, jadi nggak dipakai. Tidak memenuhi. Oke. Gimana? Udah ya? Habis itu kita uji positifnya. Kita ambil 0, masukkan ke hasil turunan pertamanya. Sebenarnya kalau yang bawah nggak berpengaruh ya, berapapun nilainya, karena di situ hasilnya selalu positif. Karena dikuadratkan penyebutnya. Jadi kita cek di atasnya saja. Paham nggak? Ini kan selalu positif kan? Ya, pangkat 2 soalnya. Berapapun nilai X-nya. Halo? Paham?
Bentar, Mbak. Kita substitusi X-nya min 2. Hasilnya kan 4 plus 2. Positif kan? Oh Kemudian iya. tambah kan? Tambah positif gitu kan. Jadi kita hanya bergantung pada pembilangnya. Coba kalau Mbak substitusi di sini 0, ini kan jadi 2. 2 per positif kan? Jadi hasilnya Oh positif. iya. Oke. Oke. Kemudian ini ya, ketika berapa misalkan min 2 ya. Ketika min 2 berarti di situ berapa? Min 4 plus 2 min ya. Jadi min ini juga. Ketika 2 jadi min juga ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Mbak. Terdengar berisik nggak di Mbak? Enggak, Mbak. Aman. Oke. Kemarin Mbak cerita, kayaknya pas ngajar adik ya yang kucing Mbak mau lahiran itu. Jadi udah lahir. Tapi lahirnya itu padahal kan sakit udah yang mau lahiran itu kan mau yang malam itu ya. Tapi nggak keluar-keluar itu, cuman kayak air ketubannya yang masih ini. Keluarnya masih besoknya. Lucu-lucu ini. Nangis. Oke, lanjut ya. Uji turunan kedua sekarang. Uji turun kedua udah terjawab ya, yang A sama B-nya ya. Oke, jadi fungsi naiknya ini ya. Dari min akar 2 sama plus akar 2, yang ini untuk yang turunnya digabung sama yang di sini. Bisa nulis ulangnya? Ingat selalu tertutup. Oke, udah ya. Paham? Paham, Mbak. Terus kita jawab, ini bukan yang B sebenarnya, ini udah AB. Ini poin-poinnya. Soalnya kalau udah jawab ini sudah B, C-nya nanti juga ya di situ. Oke, lanjut untuk turunan keduanya. Untuk turunan kedua, di situ gimana? Jadi di situ kita hasil turunan pertama kan lagi sama pakai UV lagi di situ ya, karena pembagiannya. Jadi U-nya sama dengan min E kuadrat plus 2, maka U aksennya min 2X ya. V-nya yang di sini. Pakai apa ini turunannya? Aturan data ya. Jadi E kuadrat plus 2, pangkat 2, kita turunkan pangkatnya dulu, 2. E kuadrat plus 2, pangkatnya kurangi 1, 1, dikalikan dengan 2X. Ya, udah. Terus habis itu kalau Mbak sederhanakan jadinya 4X dikalikan dengan X kuadrat plus 2. Nah, udah kita substitusi ke F double aksen lagi ya. Rumusnya apa? U aksen min 2X kali V dikurangi dengan UV aksen. Ya, per V kuadrat. Oke, habis itu sama Mbak tak keluarkan E kuadrat plus 2-nya nih. Yang ini ya. Berarti kan di sini sisa min 2X kali E kuadrat plus 2. Ini Mbak mana yang keluarkan? Ini ya, E kuadrat plus 2-nya Mbak keluarkan. Sisanya adalah 4X dikalikan ini. Jadi plus 4X pangkat 3 min 8X per E kuadrat plus 2 pangkat ini. Bisa ya? Hanya sederhanain kok. Bisa, Mbak. Ini udah Mbak sederhanakan, jadinya ini ya. 2X pangkat 3 min 12X per E kuadrat plus 2. Sama ini ya, kita cari titik-titik ujinya. Kebetulan yang bawah juga dihiraukan. Sama kayak tadi ya, karena E kuadrat plus 2. Jadi tinggal yang atasnya saja. Jadi di situ 2X pangkat 3 min 12X sama dengan 0. Berarti kan di situ 2X-nya kalau Mbak keluarkan jadi E kuadrat min 6 kan? Ya. Maka faktor-faktornya kan jadi X plus minus 6 ya. Sama ini, 0. Oke, ini diuji. Nah, ini diuji dari min akar 6, 0, dan akar 6. Coba, kalau di sini berapa?
Anggap saja min 3 ya. Min 3 substitusi ke sini 27, 54. Minus 27. Ya, minus kan, minus. Mbak? Ya. Ya, minus. Itu juga ditambah 36, jadi masih lebih besar minusnya ya. Makanya di sini min. Iya, minus. Kalau 1? Kalau 1 1 min 2. 1 berarti 1, 2. minus. Minus ya? Iya, 1 Iya. kan Kenapa kok? di kanan, Mbak. 0 sama akar 6. Oh iya sih. 1 di sini. Oke. Mulai ngantuk nih. Oke, Min yang 1 di aja, sini Mbak. min 1 ya. Ya. Kalau min 1 plus ya. Iya, Di sini 3 ya. Benar ya? benar-benar. Oke. Lanjut. Untuk cekung atas berarti mana? Atas Yang min ini ya. tak Min hingga. akar 6 sampai 0. Ya kan? Sama akar Oh, iya. 6 plus tak hingga. Nah, ini dan ini ya. Kemudian yang ini sama ini yang cekung bawahnya. Titik beloknya? Ya, Min akar titik ini 6, semuanya 0, titik akar 6. belok. Iya, karena di situ terjadi perubahan kecekungan semua. Oke, bisa dipahami soal nomor 4-nya? Insya Allah bisa, Mbak. Mbak, mau nanya Mbak, itu emang yang cekung, yang tatar hingga itu emang kurung-kurungan nggak ngaruh, Mbak? Kayak yang fungsi naik gitu. Kalau tak hingga selalu terbuka. Ingat, kalau tak hingga selalu terbuka. Ya. Makanya di sini kenapa Mbak terbuka nih? Sebenarnya kan harusnya tertutup semua. Tapi kalau di tak hingga, dia selalu terbuka. Oh iya ya, ayo. Saya lupa, Mbak. Oke. Lanjut. Udah dapat ya? Itu untuk soal nomor 4-nya. Hmm, 7, 8. Nomor 5. Ayo. Dengan menggunakan rumus luas geometri bidang, hitunglah ini. Nambah ajari nggak dulu? Siapa ya? Kayaknya ada yang tanya soal kayak gini nggak sih? Bukan kalian ya? Bukan ya? Nah, kalau ada pernah kayaknya, Dek Lutfi ya? Iya, Mbak. Pernah, Saya pernah, pernah. Mbak. Iya. Pernah, Mbak? Saya yang nanya. Oh ya, ya pokoknya pernah. Cuman lupa soalnya. Kayak intinya kayak gini gambar-gambar ya. Kan katanya Mbak itu kita kalau mau cari luasan itu banyak cara. Yang pertama itu secara geometri. Berarti kita gambarkan dulu kira-kira gambarnya apa, kita hitung luasnya. Itu kan ya. Kemudian yang kedua, masih ingat nggak yang pakai luasan sebagai limit? Jadi pakai titik uji kanan gitu loh, yang pakai sigma-sigma, masih ingat? Gimana, Mbak? Lupa? Yang sigma nggak tahu, Mbak. Iya, Aku intinya yang geometri. nggak tahu dah. Yang ini loh, bab berapa itu ya? Bab 8 titik. Ini kan udah Mbak Jari ya, yang geometri kelihatan ya, share screen. Yang ini kan yang geometri nih. Ya. Terlihat? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Punya ya. Ini yang geometri. Ini yang secara ini sebagai luasan. Yang pakai delta X. Oh, iya. Ya, masih ingat kan? Kalau kemarin kan Mbak tunjukkan dengan menghitung luas geometri, hasil luasannya sama-sama 3/2 kan kemarin. Ingat? Iya, ingat, Mbak. Ingat. Dek Lutfi? Udah ingat? DR kan? Ya, sama ya. Jadi hasilnya itu sama. Kan udah Mbak tunjukkan ini ketika Mbak menggunakan cara biasa, cara sebagai limit, kemudian Mbak ngitung secara ini kemarin geometri juga hasilnya 3/2. Tandanya secara geometrinya. Oh, enggak Mbak tuliskan. Intinya kalau adik hitung ini pakai rumus trapesium kemarin. Itu ya. Ada lagi yang ketiga.
Adik langsung hitung integral ini. Jadi langsung hitung integral ini, hasil integral yang ini ya. Jadi kalau kita langsung hitung hasil integralnya, itu nanti hasil hitungan integral itu sebagai luasan juga. Bisa. Tapi yang banyak yang ditanyakan biasanya sebagai limit atau sebagai geometri. Kalau hanya ngitung, itu biasanya teknik integral substitusi atau ini. Jadi kalau kita menghitung seperti ini kan sama nih. Kalau adik lihat, kan fungsinya Y sama dengan X tadi, batasnya 1 sampai 2. Yang bentuknya adalah trapesium tuh. Yang ini, ya. Ini kan tadi persfungsinya Y sama dengan X, batasnya 1 sampai 2 kan? Sama kan? Hasilnya 3/2 ya, kalau Mbak hitung secara sebagai limit. Kemudian secara geometri juga dapat 3/2. Kalau secara hitung langsung integralnya, seperti ini. Langsung dihitung secara integralnya, hasilnya juga 3/2. Jadi banyak cara sebenarnya untuk menghitung luasan itu. Tergantung nanti perintahnya diminta pakai cara apa. Sudah bisa dipahami? Bisa, Mbak. Gitu ya. Kita balik lagi ke yang tadi. Oke. Kemarin kalau masih ingat, kalau ada soal kayak gini, kita ambil dulu fungsinya. Ya, fungsinya yang di sini kan. Ya, Mbak. Berarti Y-nya sama dengan 5 min akar 16 min X kuadrat. Kemudian di situ kita punya batas X-nya ketika di 0 sampai 4 gitu ya. Nah, Iya, Mbak. terus pindah ruas. Ya, kemarin kan dipindah ruas jadi Y min 5 sama dengan min akar 16 X kuadrat. Maka kalau Mbak kuadratkan kode ruasnya berarti di situ apa? Y min 5 pangkat 2, ini jadi 16 min X kuadrat. Oke, jadi pindah ruas jadinya X kuadrat plus Y min 5 pangkat 2 sama dengan 16. Berarti ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,5 jari-jari 4. Oke, kita buat lingkarannya seperti ini ya. Pusatnya di sini ya. 0,5 ya, jadi jari 4. Di sini 9, ini min 4, ini 4, ini 1. Oke, sudah. Habis itu, ya, udah dapat ya. Gambarnya udah dapat, tapi ingat, tadi ada batas lagi, 0 sampai 4. Berarti dibatasi ketika X-nya 0, di sini yang hijau ya, ketika X-nya sama dengan 4. Terus kenapa kok Mbak ambilnya hanya yang bagian sini? Kenapa nggak setengah lingkaran? Ada yang bisa menjawab? Jari-jari. Karena negatif, Mbak. Iya, apanya negatif? Ininya ya? Y-nya. Jadi diperhatikan ini akarnya itu akar positif ya atau negatif gitu loh yang ininya. Kalau positif kita ngambilnya dari setengah lingkaran ini ngambil yang atasnya. Kalau negatif ngambil yang bawahnya, yang ini udah Mbak tuliskan. Karena di situ negatifnya berarti ngambilnya hanya yang bagian bawah. Berarti kan hanya yang di sini kan? Iya, Mbak. Nah, Saya masih nggak ngerti, Mbak. nggak ngertinya dari mana? Dari yang nentuin titik-titikan dulu, Mbak. Tadi kurang fokus, Mbak. Dari mana? Pusat udah? Ya, kan di situ 0,5. Udah dapat kan lingkarannya ya? Oh, itu 0,5 dari itu, Mbak. X-nya 0. Ya. Ini kan pusatnya 0,5. Berarti kan di sini X-nya 0, Y-nya 5. Oke? Jadi jadinya 4 kan? Berarti sampai sini harus 4. Ini 4, ini juga harus 4, ini juga harus 4 kan? Sudah? Bentar, Mbak. Bentar. Ini jadi 9. Oh, tambah 4. Tambah 4 kan 5. Bentar. Oh, ini 0 ya? Oh, iya. Ya. Saya kira titiknya dari pusat yang garis hijau yang kanan, Mbak. Itu yang tengah. Oh, ini dah. Kirain. Ini yang hijau itu batas ini. Ini ada batas X-nya 0 sampai 4 kan? Makanya ini dibatasi X-nya 0, X-nya 4. Oh, iya. Ini batas ini ya, batas integralnya. Nah, itu kan sebenarnya daerahnya yang mana, Dek? Kalau kita lihat kan yang setengah lingkaran kan harusnya ya daerahnya. Tapi ingat lagi, di situ yang diambil yang min akar.
Kalau yang Min min akar, kita ngambil yang bagian bawahnya saja, berarti dari sini ke sini saja. Ya, kalau plus akar nanti ngambil yang atasnya saja. Oke? Paham? Oh. Paham, Mbak. Nah, dikit lagi. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang sebelah kanan karena dia plus 5, Mbak ya? Bukan, karena 0 sampai 4. Oh Jadi iya, 0 sampai kasih 4. X-nya 0 sampai 4. Oh, oke. Jadi ketika X-nya 0, X-nya 4. Sudah? Paham untuk ngambil bagian bawahnya karena apa? Karena soalnya di situ negatif. Ya. Iya, Mbak. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Ini gambarnya kayak apa? Seperempat lingkaran ya? Ya, seperempat lingkaran. Oke, seperempat lingkaran. Jadi kita tinggal pakai rumus luas seperempat lingkaran. Seperempat pi r kuadrat. Dengan jari-jarinya berapa? 4 ya. Iya. Gimana? Paham ya? Udah? Nggak ada yang tanyakan yang A? Nggak ada, Mbak. Ada. Arkan masih oke. Paham ya? Yang B sekarang. Yang B di situ ada integral 5 ditambah ini ya. Sama ya, kita kerjakan dulu fungsinya ya. Kayak tadi. Jadi Y-nya sama dengan 5 plus akar ini. Mbak pindah ruas jadi Y min 5 sama dengan akar 8X min X kuadrat. Sudah, habis itu berarti kalau Mbak kuadratkan ini jadi Y min 5 kuadrat sama dengan yang di sini. Habis ya akarnya jadi 8X min X kuadrat. Oke, terus dari situ sama Mbak pindah ruas ya, X kuadratnya min 8X-nya juga. Kemudian yang di sini Y min 5 kuadrat sama dengan 0. Masih ingat kuadrat sempurna kemarin caranya gimana? Koefisien di depan X-nya dibagi 2, berapa? Min 4 ya. Jadi kita tulis X min 4. Tapi kalau Mbak jabarin ini jadi apa? X kuadrat min 8X plus 16 kan? Nah, sedangkan di situ apa? Kita nggak punya plus 16. Supaya sama dengan soalnya, kita kurangi 16. Oke. Udah sama kan berarti ini sama yang di sini. Paham? Iya, paham, Mbak. Paham. Oke, yang di sini Y min 5 pangkat 2 sama dengan kok 0. Ya, 0. Kemudian habis itu 16-nya Mbak pindah ruas ya ke sini ya, ke kanan ya. Paham ya? Paham. Berarti ini persamaan lingkaran dengan pusat 4,5 jari-jari 4 ya. 16 akarnya 4. Paham. Iya, Mbak. Paham, Mbak. Sudah, habis itu kita gambarkan ya. Pusatnya di berapa? 4,5 ya. Di sini kan. X-nya 4, Y-nya 5 di sini. Jari-jarinya 4. Berarti ke sini 4. Ini ke sini 4. Ini juga ke sini 4. Ini juga ke sini 4. Oke. Perhatikan, di situ nggak ada batas integral. Berarti ya udah nggak usah dibatasi lagi. Kemudian di situ ngambilnya yang apa? Yang plus ya. Iya. Berarti ngambilnya yang atas sini. Jadi yang diambil hanya setengah lingkaran saja. Maka luasnya adalah setengah pi r kuadrat. Gimana? R-nya 4 ya? Iya, R4. Bisa dipahami? Bisa, Kebayang soal AS-nya gimana? Ya, seperti itu ya soal-soal AS-nya. Aku bingung yang kemarin, Mbak, yang ada perseginya itu, Mbak. Padahal dia nggak masuk ke lingkarannya kok, hitung kayak perseginya, Mbak. Oh, yang kemarin ya.
Ada WA Mbak ya? Yang Iya, WA yang Mbak chat. nomornya ada dah? Iya. Oh, enggak Mbak simpan. Iya. Jadi kenapa kok dianggap itu kota? Adik ingat kan kemarin luasan sebagai limit? Iya. Konsep luasan di bab berapa ya? Integral ya, bab 8 awal malah. Nah, luasan sebagai limit deh. Di situ kan sebenarnya apa? Ada bagian yang bukan merupakan bagiannya kan ya? Iya. Ini loh. Kayak gini. Yang, Ya kan? iya. Yang kemarin lingkarannya itu ada bagian yang bukan merupakan bagiannya juga kan? Iya. Nah, tapi di sini tetap kita hitung menggunakan apa? Persegi panjang ya. Nah, kalau adik ingat, di situ kalau kita ketemu limit, kemudian ada sigma, itu kan bisa jadi integral. Ya, sebenarnya untuk errornya itu sudah masuk di proses integral ini deh. Makanya kenapa kalau kita punya kotakan yang segini, itu langsung dianggapnya adalah persegi panjang. Paham nggak? Jadi karena konsep dari integral itu adalah dari sigma dan limitnya. Jadi untuk bagian yang kosong-kosong itu sebenarnya kan memenuhi untuk bagian yang merupakan kayak gini, misalkan ya Mbak ngambil titik sebelah kirinya. Berarti kan ini ada yang bagian yang merupakan bagiannya yang tidak terhitung juga. Jadi dianggapnya langsung persegi panjang di situ. Gimana? Paham nggak? Berarti kalau misalkan 1/4 gitu, Mbak, tapi kepotong dikit, berarti hitungannya persegi aja, Mbak? Iya, benar. Oke. Persegi panjangnya. Paham, Mbak. Kemarin soalnya rada bingung gitu, Mbak. Kenapa nggak langsung setengah aja gitu, Mbak? Setengah lingkaran. Kan kepotong Kenapa kok dikit. ngambilnya? Ada Iya, perseginya gitu. karena di situ apa kan yang diambilnya di atas kurva sumbu X-nya. Kemarin kan yang bagian bawahnya kan agak ke ini di bawah sumbu X-nya. Ya. Iya. Nah, Oh, makanya di berarti situ nggak langsung. diambilnya cuma sumbu X doang ya, Mbak? Sumbu X ke atas. Kalau di Iya, bawah biasanya sumbu X apa ngambilnya namanya, Mbak? tergantung ya. Di situ dimintanya apa sih? Kemarin soalnya gimana? Coba Mbak cek lagi deh jawabannya. Yang nomor 21 itu, Mbak. Bentar, soalnya kan kemarin Yang ini, Mbak. kan nggak ya Mbak ya? Itu, Mbak, di grup. Oh, di grup. Bentar. Coba Mbak cek lagi ya. Bentar. Kayaknya yang nomor 21 harusnya seperempat aja ya. Pakai kotakan nggak ya? Nah, itu, Coba Mbak. kita cek. Bingung. Kita cek di gambar di GeoGebra-nya ya. Kira-kira kalau Y sama dengan itu ngambilnya yang setengah. Soalnya biasanya ngambilnya yang sumbu di atas X ya. Tapi kita cek dulu deh di GeoGebra. Tadi kayaknya udah buka deh. Tampil nggak? Tampil, Mbak. Berarti Y-nya sama dengan apa tuh? Y-nya sama dengan Mbak soalnya nggak lihat yang plus akar kemarin ya. Harusnya ngambil yang atas aja ya. Kayaknya nggak perlu persegi, berarti nggak perlu persegi panjang. Oke. Iya, Mbak. Aku mikirnya gitu. Oke. Kemarin malah
Mikirnya kalau akar yang di atas kurva, Mbak, kayaknya. Ya. Di atas Apa X tadi? sama. Iya, kemarin mikirnya. C. Y-nya sama dengan apa? Y-nya 2 tambah plus akar 9. Akar 9 min X kuadrat. Di dalam akar Bisa nggak ada di sini? Oke, akar dari 9 min X kuadrat. 9 min X kuadrat. Oh ya, yang ini aja ya. 1/4 aja ya. Berarti Oke, seperempat aja. maaf ya. Oke. Karena Mbak mikirnya konsepnya kemarin yang di atas X ya. tubuh iya. Tapi kok soal EAS 2000 berapa itu tergantung ininya juga ya. Coba Adik nanti tak kirimi pembahasan 2014 ya. Itu dari dosen sih. Tapi coba dicek, mungkin beda soal. Ini X-nya sama dengan berapa tadi? Min 3 ya kayaknya. Ya kan? Dan X sama dengan 0 ya soalnya ya. Iya, Mbak. Oke. Berarti kan daerahnya yang ini saja. Bentar. Batas bawahnya. Oh iya, batas bawahnya berarti yang ini aja ya. Berarti daerahnya yang daerah sini ya. Ini nggak ikut kan? Karena dibatasi ini kan. Atasnya dibatasi ini dibatasi ini dibatasi dengan ini. Dari sini, 1/4 aja ya. Kalau di buku pakainya apa? Di atas kurva atau gimana? Iya, Mbak. Aku bingung. Bentar. Tapi yang tampil ini juga atas, nggak sampai ke sini kan lingkarannya. Berarti kan nggak dipakai. Ya, berarti hanya dipakai sampai sininya doang kan. Oke. Kalau pemahaman Mbak sih ngambil positif sama negatifnya itu. Jadi 1/4 tetap. Jadi 1/4 ya di situ ya. Oke, Mbak. Nanti Mbak coba pembahasan 2014 deh. Soalnya pernah itu malah ngambil yang di sumbu X. Jadi yang benar yang mana, tapi kalau menurut Mbak sih, karena di sini udah gak ada batas bawahnya kan, nggak mungkin kita hitung. Gitu. Atau kalau meskipun kita hitung, ya benar berarti konsepnya Mbak tadi. Ini itu jadi persegi panjang. Kenapa kok jadi persegi panjang? Kalau emang dihitung di atas kurva ya. Karena kita punya batas atasnya ke sini. Kayak gini. Coba Mbak lihat lagi ya yang benar. Kalau misalkan ini EAS-nya yang Mbak perbaiki. Berarti kalau yang EAS-nya di situ di atas, oh kebetulan di atas kurva semua ya. Ini ya. Iya, Mbak.